Oke, halo, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan serta bahagia. Senang sekali bersama saya, Muhammad Rifki, kembali lagi di podcast ini. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu atau narasumber yang istimewa. Episode kali ini, kita kedatangan para ASN muda dari Kabupaten Ogan Ilir. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita. Yang pertama di sini ada Ibu Endah Pratiwi dari Badan Pendapatan Daerah Ogan Ilir. Boleh Ibu menyapa. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Ibu Ana Malia dari Puskesmas Tanjung Raja Ogan Ilir. Halo semua. Lanjut narasumber kita yang ketiga ada Ibu Putri Putri Ayu dari Badan Pendapatan Daerah Ogan Ilir. Halo semua. Kemudian narasumber kita terakhir ada Ibu Rina dari Satuan Polisi Pamong Praja Ogan Ilir. Halo semuanya. Baik, terima kasih kepada narasumber telah menyempatkan hadir dalam podcast kita kali ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Baik, mungkin sebagai pembuka nih dari tema kita kali ini, apa yang Anda pikir dapat membuat seseorang merasa cinta tanah air dan bangsa? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pikir itu visualisasi bangsa yang kuat dan positif itu dapat membantu meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Misalnya, kita dapat melihat keindahan alam, kekayaan budaya, dan juga prestasi bangsa yang dapat membuat seseorang itu merasa bangga dan cinta juga terhadap tanah airnya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Enda. Kemudian mungkin bisa menambahkan dari narasumber kita yang lain, Izin menambahkan Pak Moderator, menurut boleh. saya sudah juga setuju sih dengan hal tersebut. Visualisasi bangsa yang positif itu juga dia bisa dapat membantu kita dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan kekayaan alam dan budaya bangsa kita. Jadi dengan demikian kita dapat mempertahankan identitas bangsa dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Saya rasa begitu. Hmm, lalu bagaimana sih kita dapat memvisualisasikan bangsa secara positif? Baik, izin menjawab moderator. Jadi menurut saya bagaimana kita dapat memvisualisasikan bangsa secara positif itu, yaitu kita dapat dengan um, memvisualisasikannya itu misalnya dengan menggunakan sosial media seperti Instagram dan juga bisa melalui film dan dokumenter yang menampilkan keindahan alam, kekayaan budaya dan prestasi bangsa. Dengan demikian kita dapat meningkatkan kesadaran dan rasa cinta tanah air kita di kalangan masyarakat. Oke, baik. Mungkin dari Ibu Rina mungkin ada tambahan lagi. Gitu ya. Soalnya agak berisik di sini. Ya, boleh Ibu menambahkan mungkin dari visualisasi bangsa secara positif, memvisualisasikan bangsa secara positif. Kalau di sini memisahkan secara konkret dan nyata dalam tindakan yang bisa dilihat atau kita rasakan sendiri ya. Bagaimana kita sebagai ASN itu memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia. Oke, baik. Nah, di sini kalian sebagai ASN nih, menurut kalian apa yang dimaksud dengan cinta tanah air dalam konteks ASN itu sendiri? Mungkin boleh ada yang bisa ini menambahkan. Eh, izin moderator menjawab ya pertanyaannya itu tadi, bagaimana ya sebagai ASN? Menurut saya Mm-mm. cinta tanah air itu merupakan sikap batin dan juga nyata bagaimana cara menunjukkan kesetiaan, perhatian dan juga penghargaan tinggi kepada bangsa dan negaranya. Nah, bagi ASN, cinta tanah air itu berarti menyelaraskan tugas dan fungsi sebagai abdi negara, yang mana dengan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang tahun 45, dan juga persatuan dan keadilan sosial, yang mana itu sebagai pelayan publik yang adil dan berkompeten. Selain itu, nilai-nilai tersebut juga harus tercermin dari pekerjaan sehari-hari, salah satunya yaitu upacara, momen nasional, dan juga sebagai ASN kita harus memiliki loyalitas
kepada negara kita dan jangan lupa juga untuk berintegritas dan tidak berpihak ya. Kemudian kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Oke, terima kasih Ibu Enda. Mungkin nih ada pertanyaan lagi nih buat selanjutnya. Bagaimana sih ASN dapat memvisualisasikan cinta tanah air? Nah, mungkin apa arti visualisasi itu sendiri? Eh, Pertanyaan yang menarik ya. Menurut saya sih visualisasi di sini tuh berarti kita memperlihatkan secara konkret dan nyata bahwa dalam tindakan itu yang kita rasakan, kita bisa memberikan tindakan yang bisa dilihat dan dirasakan bahwa ASN ini memang mencintai tanah air, bukan sekedar klaim atau retorika, tapi memang kita mengimplementasikannya secara nyata sebagai kita pelaksana pejabat publik ya. Jadi misalnya kita bisa memperlihatkan beberapa aspek visualisasi tersebut antara lain dengan melalui sikap dan etika kita sebagai ASN. Kita bekerja secara jujur, transparan, profesional, dan tidak korupsi dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Jadi masyarakat bisa melihat nilai tersebut dalam tindakan yang kita perlihatkan dan kita lakukan. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ana. Kemudian ada lagi nih, Oke, mungkin silakan. nilai-nilai dasar ASN nih yang mendukung buat cinta tanah air itu gimana tuh? Oke, menurut saya nilai-nilai dasar ASN yang mendukung cinta tanah air itu bisa digambarkan dengan beberapa nilai, yaitu dengan profesionalisme, yaitu menunjukkan kompetensi dan membuat keputusan yang benar berdasarkan hukum dan kebijakan, bukan atas dasar kepentingan pribadi, dan juga integritas dan akuntabilitas kita, yaitu kita bertindak jujur dan bertanggung jawab atas pekerjaan kita, menjunjung tinggi etika serta loyalitas kita terhadap NKRI, Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar 1945, serta kita juga harus mementingkan dan mengembangkan harmoni dan kolaborasi dalam keberagaman, saling menghormati antar suku, agama, dan budaya. Dan lainnya juga yaitu terakhir pelayanan orientasi, di mana kita harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan objektif. Itu saja. Oke. Nah, mungkin itu tadi secara ini ya. Kemudian bisa nggak sih beri apa contoh tindakan nyata nih seorang ASN dalam menunjukkan cinta tanah air dalam kesehariannya? Mungkin boleh ini Ibu Rina nih boleh. Oke, iya boleh. Maaf ya, situasi saya di kantor jadi agak berisik, nggak apa-apa ya. Siap Suara Ibu, saya boleh. kedengeran nggak? Aman Ibu. Oke. Untuk contoh sehari-hari sebagai ASN itu dari tindakan pelayanan publik, untuk pertamanya itu merespon keluhan masyarakat, bagaimana kita melayani masyarakat dengan sepenuh hati, terus memberikan informasi yang jelas dan transparan. Kemudian bagaimana kita memakai etika dan kepatuhan untuk tidak menerima gratifikasi, terus menghindari konflik kepentingan politik. Kemudian juga kalau untuk menghormati simbol kebangsaan itu sering ikutnya upacara. Kita kan sering saat tanggal 17 Agustus itu kita selalu ikut upacara ya. Jadi itu Iya. salah satu contoh menurut saya ya. Kemudian juga memasang bendera di instansi kita juga bisa. Itu salah satu contoh untuk kita menghormati bendera kita ya sebagai simbol negara kita. Mungkin itu saja bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Oke, terima kasih para narasumber kita. Mungkin eh, kita cukupkan ya podcast kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan dapat kita implementasikan dalam keseharian kita sebagai seorang ASN. Saya Muhammad Rifki. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.